Halo guys, welcome back to Miss Diaz RD channel with me Miss Diaz. Dan ini masih di tiba-tiba podcast. Oke, di titip kali ini Miss Diaz bakalan ngobrolin tentang ini Miss Diaz hindarin banget sih bikin podcast dengan topik ini. Tapi Miss Diaz mau sedikit share aja. Gimana sih kondisi Miss Diaz sebenarnya selama isolasi karantina COVID-19 ini. Jadi topiknya adalah bertahan di kala COVID-19. Ya, ini kira-kira kalau sekarang ini tanggal berapa ya? Sampai nggak tahu tanggal, cuy. Ya, pokoknya ini Miss Diaz yakin ini udah 1 bulan kira-kira Miss Diaz nggak keluar rumah. Sempet sih keluar rumah, tapi karena sesuatu yang sangat penting gitu, belanja, beli sayur, ada saudara waktu ini bantuin saudara bikin upacara untuk rumah barunya. That's it. Selama 1 bulan ada di rumah ini, bagi Miss Diaz sebagai seorang, kategorinya Miss Diaz setelah Miss cek ternyata Miss Diaz bukan extrovert. Miss Diaz cenderung ambivert. Jadi in between introvert dan extrovert. Jadi kalau dibilang extrovert banget orangnya kagak, kalau introvert juga enggak. Tapi ya gitu deh. Tapi Miss Diaz ngerasa Miss Diaz cenderung extrovert sih. Sebagai seorang ambivert yang cenderung extrovert, Miss Diaz ngerasa kurang Miss Diaz banget kalau ada di rumah all day long, ngelakuin piranti yang serba di rumah. Bangun tidurku terus nyiapin sarapan, sampai anak-anak suami bangun, terus habis sarapan bareng, siapin makan siang bareng, ngobrol dikit, tidur siang, bangun tidur siang, snack siang, mandi, sembahyang, nonton, kembali tidur. Itu yang kayak apa ya, bagi seorang ekstrovert kayak Miss Diaz tuh kayak ada yang kurang gitu. Ada sesuatu di dalam diri yang ingin keluar gitu. Ngerasa stres sih enggak ya? Enggak stres sih. Kalau stres tuh kayak gimana ya? Stres tuh yang kayak depresi gitu, enggak gitu. Ya tapi ngerasa boring, iya sih pasti boring. Walaupun kerjaan Miss Dia sebagai dosen ya tetap kuliah online, nyiapin materi, kuliah, ngoreksi tugas, diskusi dan lain sebagainya itu tetap terjadi. Di sela-sela menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, itu jadinya kerjaannya 3 in 1 gitu deh. Biasanya kan kalau Miss Dias ngajar, Miss Dias fokus ngajar. Ya maksudnya ya nggak ngurusin kerjaan di rumah. Ketika menjadi ibu ya Miss Dias nggak ngajar. Ketika menjadi istri ya Miss Dias ya nggak lagi ngajar, sedang jadi ibu. Jadi semuanya dilakukan ya satu-satu gitu. Karena Miss Dias nggak bisa banget yang namanya multitasking. Cuma bisa ngelakuin satu. Bisa multitasking tapi hasilnya jadi nggak maksimal. Jadi apa ya? Jadi berasa keren aja selama COVID ini. Bisa ngelakuin sesuatu yang sebelum pandemi ini Miss Dias nggak bisa lakuin. Seperti regularly masak, nggak tiap hari sih, sempet beli GoFood gitu, tapi lebih sering banget masak.
jadi mikir buat snack berikutnya apa ya. Gimana ya, jadi lebih produktif di kala pandemi ini, tetap produktif gitulah. Ya produktif sih Miss Dias, tetap kerja ngajar itu kan produktif ya, tapi maksudnya menghasilkan sesuatu gitu. Karena ketika Miss Dias nggak sempet keluar rumah, terus nggak kesempet ketemu orang, nggak sempet ngobrol sama orang, itu kayak otaknya Miss Dias kayak apa ya, berasa keluh aja gitu, kayak keluh yang kayak mandek gitu. Sempet Miss Dias baca buku 1 hari bisa selesai 1 gitu. Tapi itu bukan Miss Dias yang tipenya duduk baca buku diam di rumah dan ya itu happy gitu. Gak gitu, Miss Dias tuh tipenya yang kayak keluar ketemu orang ngobrol itu lebih happy gitu. Tapi ya namanya kita masih dalam pandemi COVID-19 ini ya, Miss Dias nggak bisa melayani diri Miss Dias untuk menjadi Miss Dias yang kemarin sebelum pandemi. Ya Miss Dias ya mawas diri aja, thanks God aja gitu loh, bisa masih dalam kondisi sehat sampai di sebulan ini. Anak, suami, semua keluarga besar sehat, itu udah luar biasa. Kesehatan berasa lebih penting dari keluar rumah. Kayak Miss Dias bertanya dalam hati Miss Dias, lu mau keluar tapi lu sakit, atau lu diem di rumah tapi semuanya sehat? Itu jadi kayak ada pertarungan ego di dalam kepala Miss Dias gitu. Dan akhirnya yang menang adalah diam di rumah semuanya sehat. Ternyata Miss Dias cukup waras untuk memenangkan kesehatan di atas ya yang tadi itu Miss Dias bilang. Ternyata Miss Dias sangat cinta banget sama mereka, sampai Miss Dias pengen mereka sehat gitu terus gitu, sebisanya sih. Yang namanya takdirnya kita nggak pernah tahu. Itu yang penting kita udah usaha gitu. Dan gitu juga Miss Dias berharap untuk semua orang di dunia ini sebenarnya. Dalam setiap doanya Miss Dias selalu berdoa, ya Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya masih bisa makan, senyum, ngobrol sama keluarganya di rumah, dan stay safe gitu. Biar kita segera bisa ketemu di luar sana, ngobrol, kalau sudah boleh pelukan, dan bilang betapa kangennya kita satu sama lain. Dan akhirnya ngerasa bahwa kehadiran kita satu sama lain tuh ternyata penting banget gitu. Yang kayak I do really miss you gitu loh. Yang kayak kok kalau nggak ada kamu kok kayak ada yang kurang gitu loh. Ya gitu pokoknya, apa ya, banyak banget yang Miss Dias pelajari selama isolasi COVID ini. Terutama berusaha pelajaran-pelajaran mawas diri seperti ini. Ya memang sih untuk anak muda kayak kalian yang nonton kan mostly muda ya, lebih muda jauh dari Miss Dias. Ini adalah hal yang berat, dimana anak muda kan identik dengan kebebasan, senang-senang, jalan-jalan, ya serba yang gitu-gitulah. Karena Miss Dias kan pernah muda dulu ya, begitu juga lah sama. Tapi dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, pasti ini berat buat kalian. Tapi sepertinya akan lebih berat kalau kalian tidak bisa menahan diri kalian untuk tetap ada di rumah sebisanya, dan akhirnya mencelakakan orang di sekitar kalian, apalagi orang yang kalian sayangin gitu. Jadi mari deh kita sama-sama mikir, kontemplasi diri gitu loh, berpikir lebih dalam ke dalam diri kita, betapa perlunya kita
ngendaliin diri buat tetap ada di rumah, sehingga semuanya sehat, semuanya segera berlalu, kita bisa segera ketemu dalam kondisi yang sehat dan siap ngobrol panjang lebar tentang banyak hal. Miss Dias nunggu banget kondisi itu, karena ngobrol sama HP kayak gini berasa ada yang kurang, gak ada yang ngerespon dan lain sebagainya. Itu pengalaman Miss Dias selama isolasi sampai 1 bulan sampai hari ini. Miss yakin kalian juga punya pengalaman yang banyak tentang kondisi isolasi di rumah ini, bagaimana kalian struggle tetap bertahan selama COVID ini. Kalau mau boleh share di bawah di kolom komentar. Yuk kita komen-komenan, ngobrol di sana. Ya karena kita nggak bisa ngobrol langsung. Lewat mana lagi coba? Oke, itu aja cerita Miss Dias selama isolasi hampir 1 bulan ini. Sampai jumpa dalam kondisi yang sangat sehat nanti setelah COVID ini ya guys. See you, miss you.